salam kalau kurang ikhlas dan tidak lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya keluar juga suara lantangnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Sahabat-sahabat Pais Jatim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mensyukuri nikmat kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami perwakilan dari UPTD SDN Bunda 1. Saya Nazwa, saya Octavia, dan saya Kanza. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tausiah yang berjudul Ramadan Membentuk Karakter 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Sahabat-sahabat hebat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 7 kebiasaan secara resmi telah meluncurkan 7 gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat diantara lain ada: yang pertama, bangun pagi; kedua, beribadah; ketiga, berolahraga; keempat, makan sehat dan bergizi; kelima, gemar belajar; keenam, bermasyarakat; ketujuh, tidur cepat. Peluncuran gerakan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045. Untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak hanya unggul dalam aspek akademis, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan kepedulian sosial. Sahabat-sahabat, 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat yang harus kita ketahui dan kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Yuk kita mulai dengan tepuk 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1. Bangun pagi. 2. Beribadah. 3. Berolahraga. 4. Makan sehat dan bergizi. 5. Berolahraga belajar. 6. Bermasyarakat. 7. Tidur cepat. Kebiasaan pertama adalah bangun pagi. Kita mulai dari sahur dulu ya sahabat. Sahur berasal dari kata sahar dalam bahasa Arab yang artinya akhir malam atau menjelang subuh. Namun, sahabat lebih kenal jika sahur adalah waktunya untuk menyantap makanan dan minuman sebelum menunaikan ibadah puasa. Kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW untuk mengakhiri waktu sahur. Kedua, kebiasaan beribadah. Pada bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan ibadah puasa di siang hari dan ibadah tarawih di malam hari, serta memperbanyak bacaan Al-Quran, juga ibadah lainnya yang mampu membawa kita pada kesolehan diri dan kesolehan sosial. Ibadah yang terkait dengan hablum minallah dan hablum minannas, mari maksimalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Obral pahala di bulan yang mulia ini memberikan semangat untuk beribadah dengan maksimal. Akhirnya tujuan ibadah puasa di bulan Ramadan ini akan terwujud. Kebiasaan yang ketiga yakni berolahraga. Sahabat Pais Jatim, apakah sahabat tidak lupa untuk melakukan kegiatan olahraga setiap hari? Semoga tidak lupa ya. Meski kita sedang berpuasa, bukan berarti kita bermalas-malasan atau takut energi kita terkuras habis. Olahraga itu penting banget loh untuk menjaga kesehatan tubuh kita.
agar terhindar dari segala penyakit. Minimal kita sesudah sholat subuh jangan langsung tidur ya. Minimal berolahraga selama 5 menit saja atau boleh lebih. Yang keempat yakni makan sehat dan bergizi. Teman-teman harus tahu makanan yang sehat dan bergizi, yaitu makanan yang memiliki nilai gizi seimbang dan makanan yang memiliki nilai gizi esensial bagi tubuh kita. Saat kita berpuasa, kita dianjurkan untuk berbuka puasa pada saat dan waktu yang benar, yaitu diawali dengan membaca basmalah, kemudian meminum seteguk air hangat, kemudian membaca doa berbuka puasa. Lalu boleh makan dan minum yang manis-manis. Teman-teman, kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW untuk memakan kurma dengan jumlah yang ganjil. Kemudian salat maghrib dan boleh makan dan minum apa saja. Kebiasaan yang kelima adalah gemar belajar. Ilmu merupakan kunci dan pusat segala kebaikan. Ilmu adalah sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan atas kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dengan belajar, manusia dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Selanjutnya, khususnya sebagai umat muslim, harus memperhatikan dalam hal belajar. Bulan Ramadan menjadi momentum untuk meningkatkan potensi diri. Sahabat-sahabat Pas Jatim yang dirahmati Allah, kebiasaan yakni bermasyarakat. Di bulan Ramadan semakin meningkatkan toleransi antar kerukunan masyarakat Indonesia. Banyak hal positif antara lain toleransi, kerukunan, dan kebersamaan semakin meningkat pada bulan Ramadan ini. Sahabat, kalian juga suka membangunkan orang sahur kan? Membangunkan orang sahur atau yang lebih kita kenal dengan sahur on the road. Sahabat juga suka ngabuburit kan? Kata ngabuburit sendiri diambil dari bahasa Sunda, yakni ngelantung ngadagoan burit. Ngelantung ngadagoan burit diambil dari bahasa Sunda yang artinya bersantai-santai sambil menunggu waktu sore. Lalu sahabat melakukan aktivitas tarawih dan tadarusan Al-Quran bersama teman, sahabat, keluarga maupun remaja masjid sekitar. Sahabat juga suka kan berbagi takjil di bulan Ramadan. Itu juga menjadi kebiasaan masyarakat di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat Pais Jatim, kebiasaan ke-7 yakni tidur cepat. Tidur cepat dapat membantu otot dan organ tubuh kita lainnya untuk beristirahat dan memulihkan seluruh organ-organ lainnya. Jadi, tidur cepat sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Ada beberapa cara anjuran Rasulullah SAW untuk tidur cepat. Salah satunya adalah 1. Membaca doa dari Nabi. Doa agar bisa cepat tidur dari Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis riwayat Zaid bin Sabit. Terdapat sebuah kisah bahwa Zaid bin Sabit mengadu kepada Rasulullah SAW karena tidak bisa tidur semalam dikarenakan gelisahnya. Mau tahu tidak bunyi doanya? Yuk simak baik-baik. berikut teman-teman doa anjuran Nabi Muhammad SAW untuk cepat tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gharatin nujum wa hayatil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'huduhu sinatu wa la naum ya hayyu ya qayyum ahdi laili wa anim aini. 2. Berwudu sebelum tidur. Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan berwudu dulu sebelum tidur agar terhindar dari mimpi buruk dan memberikan rasa tenang.
Ketiga, membaca surah pendek. Beberapa surat pendek yang bisa dibaca sebelum tidur adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang keempat, tidur setelah sholat isya dan tadarus. Selain karena alasan kesehatan, hal ini juga bisa membantu kita agar kita bisa bangun di sepertiga malam terakhir dan mendirikan sholat malam. Setelah itu kita bisa sahur dan mendirikan sholat subuh. Namun di balik 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, Itu semua yang terpenting ialah bagaimana sikap dan ikhtiar kita yang tanpa putus menggapai takwa. serta menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk lebih semangat dan ikhlas dalam beribadah. Sekianlah ceramah singkat dari kita. Kita akhiri dengan pantun. Mak Siti pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Karena sudah bosan memasak rendang. Cakep. Mari kita siapkan amal kebaikan karena kita tak tahu kapan ajal datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.